Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah hadir bersama saya Isa Marsha dan program Catatan Akhir Pekan TVmu seperti biasa menyajikan beragam informasi terkait persoalan keumatan dan kebangsaan yang dikupas dan diulas melalui perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Dan seperti biasa juga telah bergabung secara virtual bersama Ayahanda Profesor Dr. Radang Kahmat yang insya Allah akan memberikan pandangan dan perspektif dari Persyarikatan Muhammadiyah terkait tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Baiklah pemirsa, pada kesempatan catatan akhir pekan kali ini kita akan berbicara tentang mencoba menyoroti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini yang berkaitan dengan kebijakan mudik. Dan ini juga menjadi polemik juga di masyarakat. Sebelumnya kita tahu pada tanggal 16 Maret lalu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan menyampaikan sebuah kebijakan yang tadinya pemerintah tidak akan melarang mudik. Dan namun kemarin melalui Pak Menko PMK telah resmi melalui pemerintah disampaikan bahwasannya pemerintah demi menekan penyebaran angka COVID-19, pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 kali ini. Dan kali ini kita akan mengangkat tema kebijakan larangan mudik demi menekan angka penyebaran COVID-19. Dan langsung saja pemirsa kita sapa Ayahanda Profesor Dr. Radang Kahmat. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayahanda? Alhamdulillah Nanda sehat walafiat insyaallah. Insya Allah sehat selalu ya Anda. Amin. Ya, terkait tema kita bicara tentang kebijakan mudik nih. Nah, ini kita memasuki bulan suci Ramadan dan persoalan mudik tentu menjadi salah satu fokus pemerintah sebagai jawaban atau kebijakan yang diambil terkait tradisi tahunan umat Islam dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tentunya. Sebelum kita bicara tema tentang kebijakan mudik ini, Anda bagaimana pandangan Anda terkait ikhtiar dan perihal penurunan COVID-19 saat ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim di antara kita. Jadi tema kita pada kali ini adalah tentang mudik Lebaran ya. Ya, saya melihat bahwa perkembangan COVID ini sampai hari ini mungkin sampai Lebaran masih diprediksi masih tinggi tingkat penularannya itu. Oleh karena itu dengan pembatasan berskala kecil mikro itu sekarang sudah mulai ada sedikit perbaikan ya di tingkat pertumbuhan penyebarannya itu. Tetapi tradisi liburan sejak mulai awal COVID ini, kalau setelah liburan itu biasanya yang tertular positif ini sangat tinggi ya. Pernah mencapai sampai 11.000 orang per hari. Oleh karena itu menurut saya memang larangan mudik yang dikeluarkan oleh Pak Menko itu sangat positif bagi kita. Karena bagaimanapun mudik itu kan hanya tradisi, bukan ajaran yang harus dilaksanakan. Sedangkan sekarang ini kan kita mencoba untuk merubah beberapa tradisi kita, jangankan berupa mudik, sholat saja kita kan sekarang sudah tidak direkomendasi untuk berjamaah di masjid, tapi berjamaah walau di rumah, ataupun berjamaah di masjid tapi memakai protokol kesehatan yang dulunya rapat, sekarang berpisah 2 meter ya. Yang dulunya salaman itu kita sambil cium tangan, sekarang salaman dari kejauhan. Saya kira sekarang itu waktunya dalam keadaan seperti sekarang wabah ini semuanya merubah kebiasaan kita untuk sementara dan supaya pandemi COVID ini cepat landai, cepat terkendali. Kalau besok lalu ada mudik lagi, wah itu diprediksi secara logika, secara perhitungan ahli kesehatan
akan menyebar kembali, akan tinggi lagi tingkat penularan. Nah, itu akan menyulitkan kembali untuk ke pengendalian. Oleh karena itu saya kira ini sangat positif yang dilakukan oleh Pak Menko itu. Itu mungkin Ananda. Baik, ya, ada terkait kebijakan mudik, memang tahun ke tahun di tengah pandemi ini menjadi sorotan publik. Cuman juga sebelumnya kita juga masyarakat juga terbelah nih, Anda, berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sebelumnya. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana Kementerian Perhubungan juga bicara tentang transportasi. Dan ini juga menarik, dan masyarakat juga tadinya mungkin ada yang hendak mudik sempat bergembira, dan muncul kebijakan yang saat ini yang terbaru dikeluarkan oleh Pak Menko PMK Wakil Pemerintah Indonesia terkait larangan mudik. Ya, bagaimana tanggapan? Ya, saya kira memang mudik itu tradisi, dan tradisi itu mengakibatkan peredaran uang sangat tinggi ya. Ekonomi juga hangat gitu dengan mudik itu, karena melibatkan berbagai sarana prasarana, mulai transportasi, oleh-oleh, terus juga distribusi belanja, tidak hanya di kota tapi juga mudik. Saya kira sangat positif itu kalau mudik itu. Tetapi tadi ternyata mudaratnya lebih tinggi daripada manfaatnya. Oleh karena itu hukum usul fikih, jika mudaratnya lebih tinggi dari manfaatnya, maka hukumnya adalah tidak boleh untuk dilakukan. Seperti halnya hamar ya, disebutkan oleh Al-Quran, hamar itu ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar. Sekilas jadi itu menjadi sebuah hukum saja. Oleh karena itu mungkin sekarang bersabarlah, sudah 2 kali lebaran kita tidak mudik. Terutama saya kira itu edaran itu ditujukan kepada ASN, TNI, Polri ya, dan orang-orang yang ada di bawah BUMN untuk tidak mudik. Mungkin bagi rakyat diharapkan memang juga tidak mudik ya, untuk tetap di tempat masing-masing. Bahkan Pak Menko mengiming-iming dengan adanya bansos akan dibayarkan pada waktu nanti itu. Saya kira ini sangat positif, saya sangat mendukung ya. Karena kemarin juga saya ketika ada pengumuman akan diperbolehkan mudik, was-was juga ini akan terjadi ledakan. Bagi Muhammadiyah ini suatu kerugian ya. Karena Muhammadiyah itu sangat berkepentingan untuk cepat selesainya pandemi ini ya. Karena kita banyak program-program dan agenda yang terabaikan oleh itu. Saya kira itu Ananda ya. Baik, Yanda, kita akan ulas kembali usai jeda berikut, Yanda. Pemirsa tetap bersama kami dalam catatan Masjid Bukan Cukup.